Itu kita pas di tanggal 28 Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu kan bulan lahirnya Nabi. Nah, untuk hari ini saya belum lanjut ke Atibian dulu, insya Allah bulan depan. Saya ingin ngambil momen itu, saya ingin mengambil satu hadis qudsi tentang syafaat Rasulullah. Nah, ini ya. Ini kemarin hari Ahad saya sampaikan di Masjid Fatimah. Hari Ahad subuh. Tentang syafaat Rasulullah. Jadi kalau kita di mana-mana mauludan ya seperti itu, kita mauludannya ini membahas tentang syafaat Rasulullah. Harapan kita setelah kita mengetahui bagaimana syafaat Rasulullah ini, nanti kita semakin cinta kepada Rasul. Saya sebenarnya kapan-kapan ingin kita nanti kalau sudah selesai Atibian itu kita membahas tentang As-Sama'il Al-Muhammadiyah gitu ya. Nah, ini saya coba downloadkan, ada versi Arab, versi Indonesia, sama yang punya Imam At-Tirmizi ini. Ini luar biasa. Saya ingin ngangkat ini cuman terlalu banyak tema yang harus dibahas. Jadi nggak bisa berhenti di tengah-tengah gitu ya. Ini mulai diterangkan bagaimana Rasul itu pakai sandal, bagaimana Rasul itu rambutnya. Ini Rasul itu rambutnya biak tengah ya Rasul itu. Biak tengah. Kemudian Rasul itu kalau dengan rambut itu beliau suka pakai minyak. Pakai minyak gitu ya. Sandalnya Rasul itu sandal jepit. Ternyata sandal Rasul itu bukan sandal selobokan karena ujungnya, tapi yang jepit gini. Itu sandalnya Rasul. Banyak ternyata. Kapan-kapan kalau Tibian sudah selesai kita bahas ini. Harapannya apa? Kita bisa tahu bagaimana Rasulullah. Kalau ini anak saya ya, jangan dilihat kalau yang ini ya. Alhamdulillah dianugerahi lagi itu ya. Putri gitu. Jamaah rahimakumullah, kita langsung masuk ke kajian kita kan ini hadisnya lumayan panjang. Nanti kita tahu ternyata dari hadis ini kita semuanya itu pasti dapat syafaat Rasul. Tapi S dan K berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapakah itu? Nanti kita ketemu di akhir pembahasan. Saya langsung masuk pada inti hadis karena hadisnya sangat panjang, di inti hadis diprotoli satu persatu. Yang pertama, di hadis ini dijelaskan bagaimana beratnya kondisi manusia ketika di mahsyar. Ya jama'allahu nasa yaumal qiyamati fayaquluna lawis tasfa'na ala rabbina hatta yurihana mim makanina. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh manusia, kemudian mereka berkata, seandainya kita minta syafaat kepada Rabb kita hingga dia membebaskan kita dari tempat ini. Ya. Dari redaksi ini jelas bahwa memang mahsyar itu kondisinya sangat berat. Saya yakin jamaah di sini sudah banyak yang membaca juz 30, dijelaskan di sana dalam beberapa surat bagaimana mahsyar itu sangat berat sehingga kalau ketemu mahsyar nanti orang sudah nggak peduli lagi dengan siapa-siapa. Anak istrinya nggak peduli, yang dipedulikan siapa? Dirinya sendiri, ya. Saking kondisinya itu berat di padang mahsyar. Bagaimana di sana? Lamanya bagaimana? Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin miqdaru nisfu yaumin min khamsina alfah sana fayuhawwinu dzalika 'alal mu'mini kadadalli syamsul li ghurubi ila an taghrub. Hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam, kadarnya setengah hari dari 50.000 tahun. Namun hal tersebut terasa ringan bagi orang yang beriman, hanya seperti waktu matahari akan terbenam hingga benar-benar terbenam. Ya, jadi setengah harinya itu sama dengan 50.000 tahun. Berarti kalau satu hari berapa? Berapa? 50.000 tahun. 100.000. Di Al-Quran disebutkan satu hari sana sama dengan 1.000 tahun. Ya, saking lamanya di sana. Tapi bagi kita yang beriman kepada Allah, di sana itu hanya seperti waktu matahari akan terbenam, kira-kira jam berapa? Jam 5 gitu ya, sampai menjelang setengah 6. Betul-betul terbenam mungkin jam 6 lah, 1 jaman. Terasa ringan bagi kita yang beriman. Itu kondisi masa jamaah rahimakumullah. Ya. Di sana akan disampaikan apa? Ditunjukkan segala amal perbuatan kita. Jamaah rahimakumullah. Kemudian disampaikan bahwasanya di mahsyar itu nanti jarak matahari dengan kepala kita itu hanya 1 mil.
1 mil itu kalau hitungan dunia itu ya 1 mil berapa? 1000 kilo ya? 100 kilo. Ya, 100 kilo atau 1000 kilo gitu ya. 1 mil. Tapi 1 mil di sana hadis mengatakan itu sama dengan 1,8 kilometer atau 4.000 hasta. Ya. Jadi 1 mil di padang mahsyar itu 1,8 kilometer atau sekitar 4.000 hasta. Matahari dengan kita sekarang ini jaraknya 140.000 juta kilometer. Saking jauhnya matahari. Tapi mepe kumbaan, mepe berak, mepe sekul, garing sedanten. Ya. Bayangkan nanti di sana jaraknya hanya 1 mil, 1,8 kilo. Nah, makanya di hadis yang lain disebutkan nanti orang-orang padang-padang mahsyar itu ada yang tenggelam dengan peluhnya, dengan keringatnya, ada yang kemudian menggigil. Semuanya didasarkan pada amal perbuatannya. Bapak Ibu rahimakumullah, melihat kondisi yang sedemikian hebat inilah, kemudian nih jaraknya ya, sedekat 1 mil ya, sedekat 1 mil. Kemudian jamaah rahimakumullah, akhirnya dalam kondisi yang semacam itu, ya, kondisi semacam itu, Rasul menyampaikan dalam hadis ini, apakah kalian tidak melihat kondisi kalian sekarang hingga putusan apa yang akan kalian dapatkan? Apakah kalian tidak ingin, ya? Apakah kalian tidak ingin mencari orang yang dapat memberikan syafaat untuk kalian kepada Rabb kalian? Jadi nanti kita itu di sana disuruh mencari orang yang bisa memberikan syafaat untuk diri kita. Ya. Siapa saja itu? Yang pertama adalah kita akan disuruh untuk menemui Nabi Adam. Sebutkan dalam hadis ini, fayatuna adama fayakuluna anta alladhi khalaqakallahu biyadihi wa nafakha fika min ruhihi wa amaral malaikata fasajadu laka fasfa' lana inda rabbina fayaqulu lastu hunakum wa yadhkuru khati'atahu. Lalu mereka, siapa mereka? Ya kita ini nanti mendatangi Nabi Adam. Mereka mengatakan, engkau adalah orang yang diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Nabi Adam adalah hamba Allah yang pertama kali diciptakan langsung oleh Allah. Dia meniupkan ruh ciptaannya kepadamu. Dia juga memerintahkan malaikat untuk bersujud kepadamu, untuk memuliakanmu. Maka berikanlah syafaat untuk kami di sisi Rabb kami. Nah, maunya begitu, karena Nabi Adam mulia. Ya kan, diciptakan langsung oleh Allah. Malaikat bersujud kepadanya, tapi bukan sujud menyembah, tapi menghadirkan apa? Untuk menjalankan perintah Allah. Harapannya bisa memberikan syafaat. Tapi apa? Kata Nabi Adam, ini bukan hakku. Kemudian ia menyebutkan kesalahannya. Nah ya, menyebutkan kesalahannya. Jadi Nabi Adam itu sekali lagi adalah hamba Allah yang ketiga yang diciptakan. Pertama kan ada malaikat, iblis, kemudian Nabi Adam. Ya. Setelah bahkan disebutkan dalam tafsir Al-Fatihah itu bahwa dahulu iblis itu adalah hamba Allah yang sangat taat beribadah. Bahkan di pintu surga itu konon ada tulisannya tidak akan bisa masuk surga kecuali iblis. Konon begitu. Sampai-sampai malaikat itu ada yang iri, minta tolong didoakan. Ternyata setelah Allah hadirkan sosok Adam, disuruh sujud, muncullah kesombongannya. Dia mengatakan bahwa aku lebih mulia dari Adam. Akhirnya apa? Dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga dan akhirnya ditetapkan dia menjadi musuh kita bersama sampai nanti akhir zaman. Makanya jangan sampai ada rasa sombong dalam diri kita. Apa sombong itu? Batarul haq wa ghamdun nas. Apa batarul haq itu? Batarul haq itu menolak kebenaran. Dia merasa apa yang dia miliki sekarang, kesuksesannya, semuanya itu bukan karena Allah, tapi karena jeripayahnya, karena kerja kerasnya, karena usahanya. Nah, itu ya. Kemudian ghamdun nas itu apa? Meremehkan orang lain. Merasa orang lain belum seperti dia, ada perasaan meremehkan orang lain. Selama dalam hati kita tidak pernah ada perasaan meremehkan orang lain, kemudian selalu bersyukur kepada Allah, maka insya Allah kita dijauhkan dari segala macam rasa kesombongan. Dan Rasul mengatakan, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada setitik debu kesombongan. Maka
Mari kita selalu banyak istighfar kepada Allah, gitu ya. Itu jamaah rahimakumullah. Lah, Nabi Adam tidak bisa, tidak mau ya. Tidak mau untuk kemudian memberikan syafaat karena dia punya salah. Apa salah Nabi Adam? Dia memakan buah larangan atau biasa kita kenal dengan apa? Nama pohon? Pohon apa? Pohon khuldi. Ya, walaupun ulama masih selisih pendapat dengan penamaan, tapi yang umum itu mengatakan pohon larangan. Apakah itu bentuk pohon secara fisik ya, ataukah pohon secara ilustrasi? Wallahu a'lam. Yang pasti disebutkan di Al-Quran pohon gitu aja. Ya, dilarang oleh Allah, kamu jangan dekati pohon ini. Mendekati aja tidak boleh gitu ya. Tapi kemudian oleh iblis diitik-itik. Dikatakan kepada Adam, wahai Adam, kamu itu loh digoroi. Di tafsir Al-Fatihah, tafsir Al-Baqarah disebutkan begitu. Kamu itu dibohongi. Kenapa? Kamu tahu kenapa kok kamu dilarang makan buah itu? Karena kalau kamu sampai makan buah itu, hidupmu itu akan abadi. Akhirnya apa? Adam termakan. Adam dan istrinya termakan, akhirnya dia memakan buah itu, diceritakan dalam tafsir itu, akhirnya satu persatu pakaian yang dia pakai itu terlepas, sampai kemudian Adam dengan istrinya itu memakai pohon, daun dari surga untuk menutupi tubuhnya. Catakan begitu dalam tafsir Al-Baqarah itu. Dan Ibnu Katsir sebutkan demikian juga. Itu jamaah rahimakumullah. Nah ini kesalahan. Karena Nabi Adam merasa punya salah begitu, dia sadar diri. Masa saya punya salah memberikan syafaat, akhirnya apa? Beliau nggak mau memberikan syafaat. Gitu ya. Kemudian dikatakan kepada yang tadi minta syafaat, fayaqulu Adam. Berkatalah Nabi Adam, inna rabbi qad ghadibal yauma ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu wa lan yaghdaba ba'dahu mislahu. Aku mendapati Tuhanku murka yang aku belum pernah melihat murkanya seperti murkanya pada hari ini. Wa innahu qad nahani 'anis sajarati fa asaituhu nafsi idhabu ila ghairihi. Kenapa Allah murka? Karena dia melarangku untuk dari pohon itu, namun aku mendurhakainya. Diriku lah yang seharusnya diberi syafaat. Pergilah kepada selainku. Nah, jadi ketika ada orang minta syafaat kepada Nabi Adam tidak bisa memberikan karena beliau punya sebuah kesalahan. Gitu ya. Jamaah rahimakumullah, walaupun setelah itu Nabi Adam bertaubat kepada Allah. Membaca doa dalam surat Al-A'raf ayat 23, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Jadi tolong ini juga doa yang bisa kita baca setiap hari setelah kita selesai sholat. Harapannya apa? Dengan doa ini Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, gitu ya. Walaupun pada akhirnya kesalahan Nabi Adam telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa terjadi? Pergilah yang tadi minta syafaat itu, pergi kepada Nabi Nuh. Wa yaqulu u'tu nuhan awwala rasulin ba'asahu Allahu fayatunahu fayaqulu lastuhunakum wa yadhkuru khati'atahu. Dan berkata, datangilah Nabi Nuh. Ia adalah rasul yang pertama yang diutus oleh Allah. Lalu mereka mendatangi Nabi Nuh, maka Nabi Nuh berkata, ini bukan hakku. Ia menyebutkan kesalahannya. Nabi Nuh itu adalah nabi dan rasul. Kalau kita bicara nabi dan rasul, nabi jumlahnya banyak, rasul itu terbatas. Ya, yang kita wajib imani adalah 25. Lah, rasul yang pertama itu adalah Nabi Nuh. Kita mengenal di antara 25 nabi itu ada 5 nabi yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Yang bisa kita kenal dengan nama Nimim. Jangan diwalik Minim, jangan ya. Mimin, jangan. Nimim. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nah, itu Nabi Ulul Azmi. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh adalah bapak manusia yang kedua setelah Nabi Adam. Lah, apa kesalahan Nabi Nuh? Ternyata jamaah rahimakumullah, kesalahan Nabi Nuh itu manusiawi. Namanya bapak, ketika terjadi banjir bandang, lihat anaknya kelelep, bapak mana yang kemudian tidak yang hatinya gelo lihat anaknya itu kelelep. Itu yang dilakukan Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh pernah tergelincir dalam kesalahan dengan meminta kepada Allah agar anaknya diselamatkan ketika terjadi banjir besar. Kan manusiawi.
Ya. Tapi kemudian Allah mengatakan, Allah menegur Nabi Nuh dan Allah menganggap hal tersebut sebagai sebuah permintaan tanpa ilmu. Karena Nabi Nuh tahu anaknya itu sudah durhaka kepada Allah, nggak mungkin kemudian Allah akan menolong dia. Kenapa? Karena anaknya belum bertobat kepada Allah. Gitu ya. Maka jamaah rahimakumullah, itu kesalahannya Nabi Nuh. Nabi bersabda, kemudian Nabi Nuh mengatakan, fayaqulu lastu hunakum mayadkuru khati'atau allati asaba su'alahu rabbahu bighairi ilm. Nabi Nuh berkata, ini bukan hakku. Ia menyebutkan kesalahannya, yaitu ia meminta kepada Rabb-nya tanpa ilmu. Ini juga pelajaran bagi kita. Kalau doa itu doa dengan ilmu. Artinya apa ya? Kita tahu bagaimana etika dalam berdoa. Bisa jadi kita doa berkali-kali belum mendapatkan qabul dari Allah, ya ada ilmu yang belum kita terapkan. Gitu ya. Doa ini lempeng, nggak dusoni tetap ya nggak bisa. Gitu ya. Doanya terus, nggak pernah ibadah, ya nggak bisa. Maka kalau doa dengan ilmu itu apa? Tahu mana tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Itu jamaah rahimakumullah. Ya. Maka hal ini Allah ceritakan dalam Al-Quran, ya, tentang anaknya Nabi Nuh itu, dan kita tahu bahwa banjirnya Nabi Nuh itulah yang kemudian membinasakan seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Ya, diceritakan kan di Al-Quran itu disebutkan Nabi Nuh itu membuat perahunya itu di siang hari di atas gunung. Kata umatnya Nabi Nuh, oh Nuh sudah gila. Panas-panas, nggak ngetoki kayu, nggak perahu, nggak opo gitu ya. Itu katanya kaumnya. Dan Nabi Nuh itu kan berdakwahnya lama. Hampir 950 tahun. Cuma dapat berapa pengikut saja. Ya. Setelah jadi bahtera, ya diceritakan bahtera Nabi Nuh itu ada 3 tingkat. Tingkat pertama itu untuk binatang darat, tingkat kedua itu untuk binatang udara, yang atas itu untuk manusia. Yang istimewa, semuanya itu harus berpasang-pasangan. Yang jomblo nggak boleh ikut. Dan itu ada hikmahnya. Ketika banjir bandang itu terjadi, seluruh umat itu habis. Dari yang naik kapal Nabi Nuh itulah kemudian lahirlah kita sekarang. Makanya ada kisah itu, Nabi Nuh itu punya 4 anak, ya satunya kan Andurhaka itu, yang 3 inilah yang kemudian melahirkan kita ini. Ras-ras di dunia konon katanya berasal dari 3 anak Nabi Nuh itu. Saya lupa namanya, Sam, ada siapa, ada 3 pokoknya. Ya, ada ras Mongoloid, ada ras Eropa, ada ras kayak kita gitu ya. Kita ini kan ras coklat gitu ya, ras sawo matang. Bukan sawo bosok enggak apa-apa gitu ya. Ada kulit putih, ada yang matanya sipit. Nah, itu semuanya berasal dari anaknya Nabi Nuh. Nah, konon begitu. Nah, itu jamaah rahimakumullah. Dan konon katanya juga dengan banjir bandang itulah kemudian ini ada 2 versi. Ka'bah itu hilang sebagian bangunannya. Ka'bah itu ada yang mengatakan satu riwayat yang bangun itu adalah Nabi Adam. Ada yang mengatakan ketika Nabi Adam turun ke bumi, Ka'bah itu sudah ada. Ya, itu nggak usah diperdebatkan ya. Nggak diperdebatkan pun nggak ada untungnya buat kita gitu ya. Tapi yang pasti yang membangun kembali itu adalah Nabi Ibrahim. Jadi bukan Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah, bukan, tetapi meninggikan. Makanya ayat di Al-Quran mengatakan meninggikan, ditinggikan. Itu oleh Nabi Ibrahim. Konon awalnya itu Ka'bah itu luasnya sampai yang setengah lingkaran itu. Luasnya itu seperti itu. Tapi kemudian Nabi Ibrahim membangunnya yang seperti kita dapati saat ini. Gitu ya. Itu beberapa kisah dinyatakan seperti itu. Kemudian kesalahan kedua yang dilakukan Nabi Nuh apa? Ini jamaah. Nabi Nuh juga telah menggunakan doa pamungkasnya untuk membinasakan kaumnya yang tidak beriman. Nah, ya. Jadi mungkin namanya juga manusia ya. Sudah berdakwah sekian puluh tahun, sekian ratus tahun itu didik, mungkin gelo. Akhirnya apa? Doa pamungkas. Ya. Nanti ada doa pamungkasnya. Ya. Nah, ini doa pamungkasnya. Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Rabbku, janganlah engkau biarkan tersisa seorang pun dari orang-orang kafir itu tetap hidup tinggal di atas bumi. Nah, ini juga pelajaran bagi kita, kalau ada kita mangkel dengan orang, tidak boleh didoakan jelek.
Ya Allah, tiang niku benten nglarani ati kula ya Allah, wis gak apis, gak tau salat ya Allah. Lek saged dipejahi mawon, ndak boleh. Ndak boleh. Ya. Jadi apa yang seperti yang Rasul lakukan? Ketika disakiti orang, Al-Qur'an mengatakan di surat Fussilat itu, ya, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Ya. Kita balas kejelekan itu dengan sebuah kebaikan. Bisa jadi orang yang dulunya jahat dengan kita karena kita baik, di Al-Qur'an disebutkan tadi, bisa jadi dia akan jadi teman karib bagi diri kita. Nah, itu kesalahan Nabi Nuh. Akhirnya apa? Nabi Nuh tidak bisa memberikan syafaat dan dia mengatakan, pergilah kepada selainku. Datanglah kepada Nabi Ibrahim. Itu Ibrahim alladhi ittakhadahullahu khalilan fayatunahu fayaqulu lastu hunakum wa yadhkuru khati'atahu. Dan berkata, datangilah Nabi Ibrahim, ia adalah orang yang dipilih oleh Allah sebagai khalil, kekasih Allah. Lalu mereka mendatangi Nabi Ibrahim, maka Ibrahim berkata, ini bukan hakku. Ia menyebutkan kesalahannya. Loh, coba. Nabi Ibrahim pun tidak bisa memberikan syafaat. Ya, karena Nabi Ibrahim punya kesalahan juga. Ya, ternyata Nabi itu juga sama dengan kita manusia, punya kesalahan juga. Ya. Apa kesalahan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu pernah berbohong 3 kali, jamaah rahimakumullah. Ya. Berbohong 3 kali dan itu beliau menganggap, Nabi Ibrahim menganggap itu sebuah kesalahan. Ya. Apa bohongnya? Bohong yang pertama ini. Ketika Nabi Ibrahim diajak oleh raja dan kaumnya untuk jalan-jalan, halan-halan gitu ya. Beliau nggoroi ngomong le awake loro. Kan kita tahu Nabi Ibrahim sudah punya ide. Dia akan menghancurkan berhala-berhala itu. Lah kesempatannya ya ketika penduduk kampung itu sepi. Maka ketika diajak untuk pergi itulah dia mengatakan lagi sakit. Setelah pergi semua, Nabi Ibrahim kemudian pergi ke kuil itu, dihancurkan semuanya. Dihancurkan semuanya, disisakan satu yang paling besar, dikalungi kapak. Kan begitu ceritanya. Ya. Itu kebohongan pertama. Setelah itu kembalilah raja ke sana, Namrud datang lagi ke sana. Loh, kok hancur semua? Karena di kampung itu hanya sisa Ibrahim. Ditanya, Ibrahim, siapa yang melakukan itu? Kata Ibrahim apa? Tanya saja pada yang paling besar, karena dia yang pegang kapak. Kebohongan kedua. Ya. Bahwa yang mengatakan di pengakuan Nabi Ibrahim, bahwa yang menghancurkan berhala bukan dirinya, tapi patung yang terbesar. Kebohongan ketiga, Raja Namrud itu raja yang kurang ajar. Dia itu suka merusak istri orang. Makanya ketika ditanya, Ibrahim, Sarah ini siapamu? Nabi Ibrahim mengatakan, ini adalah saudara perempuanku. Makanya kemudian Sarah selamat, tidak dirusak oleh Namrud. Kebohongan ketiga. Kalau kita lihat kebohongan Nabi Ibrahim semuanya kan baik ya. Tetapi Nabi menganggap itu tidak boleh. Nggak boleh berbohong seperti itu, dan itu beliau menganggap ini kesalahanku dan aku tidak berhak untuk mendapatkan syafaat, untuk memberikan syafaat. Nah, ini ada di hadis Rasulullah SAW, ya, nanti bisa dicari di hadis riwayat Ahmad, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat sebenarnya ucapan Nabi Ibrahim itu adalah kalimat sindiran, ya. Jika ditawilkan maka tidak mengandung dusta, tetapi Nabi Ibrahim menganggap bahwa itu sebuah kesalahan. Maka Nabi Ibrahim minta, pergilah kalian kepada selainku. Akhirnya pergilah kepada Nabi Musa. Nah, datanglah kepada Nabi Musa. Ya, ia adalah seorang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Lalu mereka mendatangi Nabi Musa. Ini bukan hakku, ia menyebutkan kesalahannya. Nabi Musa itu nabi yang paling mulia dari kalangan Bani Israel. Ya, apakah Israel Zionis Israel itu yang ini? Ya, berbeda tentunya ya. Bani Israel sama Zionis Israel berbeda. Kisah tentang Nabi Musa sebenarnya dalam Al-Quran banyak kisahnya, tapi yang istimewa, Nabi Musa adalah satu di antara 2 nabi yang pernah berbicara langsung kepada Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah telah berbicara kepada Nabi Musa secara langsung. Yang kedua, Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan perintah sholat 5 waktu ketika Isra,
Allah langsung berbicara dengan beliau. Tetapi dua-duanya tidak pernah melihat Allah. Hanya bisa mendengar suara Allah. Ya, makanya Nabi Musa itu istimewa karena pernah bicara dengan Allah. Lah ketika dimintai untuk syafaat, Nabi Musa tidak mau. Tidak mau karena Nabi Musa punya kesalahan. Apa kesalahannya? Kesalahannya tidak sengaja sebenarnya. Di Al-Quran disebutkan, di surat Al-Qasas, ya, ayat ke-15, diceritakan. Suatu saat Nabi Musa itu sedang pulang, sampai di sebuah pasar, ada orang gegeran, tengkar. Yang satu itu adalah umatnya Nabi Musa dari Bani Israel, yang satunya orang Kipti. Orang Kipti itu kaumnya Fir'aun. Ya, secara manusiawi, kalau ada dua orang yang lagi bertengkar, siji bolone, siji musuh nih, ya otomatis tentu yang dibantu adalah bolone dewe. Akhirnya Nabi Musa itu tanpa sengaja sebenarnya hanya memukul, tapi ternyata pukulannya itu menyebabkan musuhnya itu menjadi meninggal dunia. Ya, memukul tok karena tapi ternyata menyebabkan meninggal dunia. Itu kesalahannya Nabi Musa. Dan itu kalau kita tarik dalam kehidupan kita sekarang, kalau kita menjadi seorang pemimpin, tidak boleh kita itu berat sebelah, harus adil. Apalagi ini sekarang kan musimnya pilkada, ya, pilgub. Maka tidak boleh kemudian sing dibelani sing milih awak itu, sing nggak milih nggak dibelani, tidak boleh. Ya, harus selalu berlaku adil. Akhirnya karena kesalahan itulah yang terjadi apa? Nabi Musa tidak bisa memberikan syafaat karena merasa bahwa dia telah melakukan sebuah kesalahan. Bahkan dia berharap dirinya lah yang mendapatkan syafaat. Terakhir, pergilah kepada Nabi Isa alaihissalam. I'tu Isa fayatunahu fayaqulu lastuhunakum. Dan berkata, datangilah Nabi Isa. Lalu mereka mendatangi Nabi Isa, maka Nabi Isa berkata, ini bukan hakku. Nabi Isa kita tahu Nabi yang istimewa karena ruhnya langsung ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, istimewa. Tetapi Nabi Musa merasa dia punya kesalahan. Apa kesalahan Nabi Isa? Kesalahannya adalah dirinya telah dijadikan sesembahan oleh manusia. Ini yang beliau katakan. Inni lastuhunakum inni uttikhidtu ilahan min dunillah. Sesungguhnya ini bukan hakku. Sesungguhnya aku dijadikan sesembahan selain Allah. Nah itu ya. Jadi Nabi Musa itu sebenarnya nggak mau. Tetapi karena dijadikan sesembahan oleh manusia, akhirnya Nabi Isa itu tidak bisa memberikan syafaat. Akhirnya datanglah itu kepada itu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam faqad ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara. Datangilah Nabi Muhammad, sungguh ia adalah orang yang telah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Ya, akhirnya datanglah kepada Nabi Muhammad untuk mendapatkan syafaat. Apa yang kemudian Rasul lakukan? Ini. Fayatuni fa'asta'dinu ala rabbi fa idza ra'aituhu waqa'tu sajidan fayad'uni ma sya'allahu summa yuqalu li irfa' ra'saka sal ta'toh wa kul yusma' wasfa' tasaffa' fa'arfa' ra'si fa'ahmadu rabbi bitahmidin yu'allimuni. Lalu mereka mendatangiku, maka aku minta izin kepada Rabbku. Loh, ya. Nabi Muhammad minta izin kepada Allah. Ya, ketika aku melihatnya, maka aku menyungkur sujud. Kemudian beliau bersujud kepada Allah. Dan Allah membiarkanku bersujud sekehendaknya. Kemudian dikatakan kepadaku, angkatlah kepalamu, mintalah engkau akan diberi, berkatalah perkataanmu didengar, berikanlah syafaat, niscaya syafaatmu akan diterima. Maka aku mengangkat kepalaku, aku memuji Rabbku dengan pujian yang diajarkannya kepadaku. Pengucapan apa, Pak? Alhamdulillah. Itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasul setelah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala akhirnya bisa memberikan syafaat. Dan Rasul yang nanti akan membuka pintu surga yang pertama. Setelah beliau membuka pintu surga itu, kemudian beliau pergi ke neraka. Untuk apa? Mencari umat-umatnya untuk kemudian diselamatkan
sampai nanti pada akhirnya tidak ada lagi yang bisa diselamatkan, baru Rasul itu masuk ke dalam surga. Jadi sebutkan dalam hadis ini Rasul sampai 3, 4 bahkan 5 kali sujud kepada Allah. Setelah menyelamatkan beberapa orang, sujud lagi minta disuruh Allah diteruskan sampai habis. Sampai nanti yang saya sampaikan S dan K tadi siapa, nanti kita lihat yang di akhir. Sekarang kita lihat syafaat. Apa syafaat itu? Syafaat itu adalah ini, menjadi perantara bagi orang lain untuk mendapatkan manfaat atau menolak bahaya. Nah, syafaat nanti ketika di padang mahsyar itu apa? Membebaskan manusia dari beratnya kondisi di mahsyar dan menyegerakan hisab, ya. Itu disebut dengan syafaatul uzma, syafaat terbesar. Ya, dan inilah yang kita harapkan, ya, mendapatkan syafaatul uzma. Siapakah orang-orang yang mendapatkan syafaat? Ini ya. Summa asfa'u fayahuddu li haddan. Kemudian aku memberikan syafaat lalu dia menentukan kepadaku orang-orang yang ditentukan untuk mendapatkan syafaat. Nah, setelah sujud, siapa saja yang diberikan syafaat? Nah, ini. Syafaat hanya dapat terjadi jika terpenuhi 2 syarat. 1, ridho Allah kepada pemberi syafaat. Yang kedua, izin oleh Allah. Ya, jadi yang bisa memberikan syafaat itu hanya yang diridhoi oleh Allah dan diizinkan oleh Allah. Di antaranya Rasulullah. Jadi ya, jamaah rahimakumullah. Kemudian siapa yang dapat syafaat? Lah ini nanti orang-orang yang memiliki iman. Ada 5 macam syafaat nanti. Yang pertama, syafaat yang khusus diberikan oleh Nabi Muhammad, yaitu untuk membebaskan manusia dari beratnya kondisi mahsyar dan agar dihisab segera ditegakkan. Ini yang disebut dengan syafaatul uzma. Kita nanti berharap ini gitu ya. Dapat syafaat Rasul, mahsyar kondisinya berat segera kita selesaikan, hisab segera kita tunaikan, segera masuk ke dalam surga. Yang kedua, syafaat untuk memasukkan manusia ke surga tanpa hisab. Ini juga diberikan oleh Rasulullah. Nah, ya. Jadi nanti ada umat itu langsung dapat tiket VVIP, nggak usah hisab, langsung masuk ke dalam surga. Semoga kita juga dalam golongan ini, gitu ya. Itu hadis Rasul, ya Rabbi ummati fayuqalu ya Muhammad adkhilil jannata min ummatika man la hisaba alaihi minal babil aimani min abwabil jannah wa rabbku umatku lalu dikatakan kepadaku wahai Muhammad masuklah ke dalam surga dari umatmu yang mereka akan masuk surga dengan tanpa hisab melalui pintu sebelah kanan dari pintu-pintu surga. Syafaat yang ketiga, syafaat untuk orang-orang yang seharusnya masuk neraka terlebih dahulu. Dulu kan guru kita ceritanya kena nggih. Lagi dosa mlebu neraka dikucek dhisik sampai bersih gitu ya. Kemudian harus bersih masuk surga. Lah ini karena tidak dapat syafaat Rasul, orang yang harusnya masuk neraka terlebih dahulu kemudian diberi syafaat oleh Rasulullah sehingga dia tidak masuk ke dalam neraka. Ya. Dan yang menarik ini jamaah rahimakumullah. Pelaku dosa besar yang masih mempunyai tauhid memiliki kesempatan untuk mendapatkan syafaat jenis ini. Pelaku dosa besar masih memiliki tauhid, artinya apa? Tidak pernah syirik, tidak pernah menduakan Allah. Yakin apapun terjadi dalam dirinya itu adalah ketentuan Allah. Maka selama dia bisa menjaga itu walaupun dia pernah melakukan dosa besar dan sempat bertaubat, maka insya Allah dia akan mendapatkan syafaat ini. Itu kata Rasul, syafaatku untuk pelaku dosa besar adalah dari kalangan umatku. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, syafaat untuk para pelaku dosa yang telah masuk surga, wis nyemplung neraka. Kemudian mereka dikeluarkan dari neraka melalui syafaat Rasulullah. Syafaat para malaikat. Terus malaikat pun diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Syafaat saudara mereka yang mukmin. Ya, kita sesama mukmin ini juga bisa memberikan syafaat. Atas apa? Atas izin Allah. Kan ada hadisnya kan? Kalau kita berkumpul dengan orang soleh, sahabat kita sama-sama beriman, satu masuk surga, yang lainnya masuk neraka. Ketika bertanya pada Allah, ya Allah, kok sahabat saya dulu ngaji di Al-Ikhlas, kok nggak ada satu ya Allah? Coba kamu lihat di neraka, ambillah dia. Nah ini juga syafaat bagi dari diri kita. Itu jamaah rahimakumullah. Itu nggih? Nah itu. Kemudian yang kelima, syafaat untuk meningkatkan derajat di surga bagi para penghuninya. Sudah masuk surga, dapat syafaat, levelnya naik. Nah, itu ya. Itu semua akan diberikan Rasul kepada kita. Asalkan apa? Yang nomor 11.
orang-orang yang tidak mendapatkan syafaat, dan ini harus kita hindari. Summa a'udu faqa'u sajidan mislahu fi salisati awil rabi'ati hatta ma baqiya fin nari illa man habasahul Quran. Lalu aku kembali menyungkur bersujud seperti sujud yang pertama sampai ini yang saya sampaikan tadi, 3 atau 4 kali hingga tidak ada yang tersisa di neraka. Loh coba Pak. Jadi Rasul itu sujud sama Allah berkali-kali sampai umatnya habis, kecuali ini. Kecuali orang-orang yang ditahan Al-Quran. Siapakah orang-orang yang ditahan Al-Quran? Ini Pak. Mereka adalah orang-orang kafir dan para pelaku kesyirikan yang meninggal dunia sebelum bertaubat. Jadi 2 orang inilah yang nanti tidak akan bisa masuk surga selama-lamanya. Orang kafir dan orang pelaku syirik yang meninggal dunia belum sempat taubat. Tapi kalau dia sempat taubat, maka dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jamaah rahimakumullah, ya, syafaat Rasulullah. Sungguh luar biasa cintanya Rasul kepada kita. Sampai-sampai Rasul sujud kepada Allah berkali-kali. Hanya untuk apa? Menyelamatkan umatnya. Jangan sampai ada yang tertinggal di neraka. Kecuali siapa? 2 orang itu tadi. Orang kafir dan orang syirik yang meninggal dunia sebelum bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala perilaku yang bisa menjadikan kita orang yang ditahan oleh Al-Quran. Dan semoga kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dibimbing hati kita agar senantiasa selalu mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bisa beribadah dengan penuh keikhlasan, dan nantinya itu semuanya bisa kita pertahankan sampai akhir hayat kita, dan nantinya kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jamaah rahimakumullah, materi kita pada malam hari ini tentang syafaat Rasul sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana Rasul sangat cinta kepada kita, maka mari wujudkan cinta kita dengan apa? Menjalankan semua perintah Allah dengan penuh keikhlasan, dan kita juga menjalankan semua perintah dari Rasulullah SAW dengan penuh keikhlasan juga, dan kita jauhi semua larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga materi yang sedikit ada manfaatnya. Ya, insya Allah nanti kalau perlu ini nanti akan saya share, tapi bentuk begini ya. Bentuk sudah begini, tapi saya potongkan nanti, saya akan masukkan nanti bisa dipakai untuk baca-baca gitu ya. Semoga ada manfaatnya. Ini adalah kitab Al-Muyassar. Kitab Muyassar itu saya tanya kepada Ustaz Latif Usman, itu Muyassar itu kitab yang memang sudah dipermudah untuk dipelajari. Saya punya beberapa kitab Muyassar, termasuk kitab Tauhid yang saya ajarkan di Bayina itu Muyassar juga. Jadi sudah betul-betul mudah kita pahami. Ini adalah tentang kitab hadis qudsi, isinya 20 hadis qudsi. Ini hadis yang ke-18. Ya, nanti kalau kapan-kapan ini PR panjang udah selesai, nanti bisa kita bahas ini. Luar biasa jemaah. Ya. Semoga dengan ini kita bisa semakin nambah iman kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Dan cinta kita pada Rasul semakin tinggi. Bukannya cinta dengan Rasul itu berselawat saja. Selawat wajib. Ya, wajib dalam artian apa? Ya kita harus berselawat kepada Rasul. Tetapi jangan sampai kemudian apa yang sudah Rasul perintahkan pada kita itu tidak kita kerjakan. Gitu ya. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Insyaallah pertemuan bulan depan kita lanjutkan di bab keempat At-Tibyan. Insyaallah saya siapkan PPT-nya. Aku untuk sebagai ini ya. Kalau melihat itu kan nggak sampai ngantuk gitu ya. Tapi kalau aku nggak ngantuk gitu. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum majma'in. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Pancasila mbene maksudnya. Saya sih gurung pede nyampe none. Karena gurung lengkap. Yang sahabat PPT-nya itu lah. Saya gurung lengkap aja sih wis.